Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitria Daulay, NIM 098. Pada video kali ini, saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Pengajaran Berbantuan Komputer dengan Metode Game. Nah, di mana presentasi saya ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama. Pengajaran berbantuan komputer, metode permainan ataupun game. Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin. Nah, salah satu teknologi berbasis media pembelajaran adalah Kahoot. Kahoot merupakan website edukatif yang pada awalnya diinisiasi oleh Johan Brand, Jamie Broker, dan Morten Vervik dalam sebuah joint project dengan Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013. Pada bulan September 2013, Kahoot dibuka secara publik. 1 tahun setelah diluncurkannya Kahoot, sudah memiliki lebih dari 1,5 juta pengajar yang terdaftar dan 49 juta pembelajar yang terdaftar untuk memainkan permainan ini. Kahoot merupakan salah satu media pembelajaran online yang berisikan kuis dan game. Kahoot juga dapat diartikan sebagai media pembelajaran interaktif karena Kahoot dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti mengadakan pretest, post-test, latihan soal, penguatan materi, remedial, dan lain-lain. Lanjut ke slide yang kedua. Kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kelebihannya, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, siswa menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, melatih daya tangkap dari siswa. Dan selanjutnya, kekurangan game dalam pembelajaran. Yang pertama, kurangnya kerja sama tim karena biasanya game akan diuji secara individu. Dua, tidak semua siswa dapat bersaing dengan waktu. Ketiga, kemungkinan siswa membuka hal lain dalam gadget. Nah, lanjut ke slide yang ketiga. Kahoot dapat diakses dan digunakan secara gratis, termasuk semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Platform Kahoot dapat digunakan untuk beberapa bentuk asesmen, diantaranya kuis online, survei, dan diskusi, di mana ketiganya memiliki cara yang bermacam-macam untuk dimainkan. Dalam memainkan game Kahoot ini, diperlukan koneksi internet tentunya untuk dapat memainkan game tersebut. Kahoot dapat dimainkan secara individu, meskipun demikian yang menjadi desain utamanya adalah permainan secara berkelompok. Nah, slide keempat, peralatan yang harus dipersiapkan dalam memainkan Kahoot ataupun kuis ini adalah yang pertama, laptop utama, digunakan untuk membuka soal dan kontrol guru. Kedua, proyektor, digunakan untuk menampilkan tampilan soal pada laptop ke layar agar mampu dilihat oleh banyak siswa. Ketiga, perangkat siswa bisa berupa laptop, ponsel, ataupun tablet digunakan untuk menjawab soal pilihan. Yang terakhir adalah jaringan internet. Nah, sekarang kita masuk ke langkah membuat kuis pembelajarannya. Yang pertama tentunya kita harus masuk ke dalam websitenya Kahoot tersebut. Setelah kita masuk, pada gambar yang saya tampilkan di atas merupakan tampilan awal jika kita sudah memasuki websitenya Kahoot. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengklik icon gabung yang ada di pojok kanan atas pada tampilan tersebut, yaitu di sini. Nah, setelah itu dia akan langsung masuk ke tampilan yang gambar nomor 2 yang sudah saya tampilkan, di mana di sini ada pilihannya. Saya ingin menggunakan Kahoot, ada 4 pilihan. Yang pertama sebagai seorang guru, kedua sebagai siswa, ketiga secara sosial, yang keempat sedang bekerja. Nah, di sini saya akan membuat contoh pembelajarannya menggunakan saya sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya kita akan mengklik sebagai seorang guru. Lanjut. Kemudian dia akan langsung masuk ke dalam daftar, di mana dia di sini meminta kita untuk membuat akun baru untuk Kahoot-nya tersebut. Di mana di sini kita bisa mendaftar dengan Google, dengan Microsoft, ataupun dengan email kita sendiri. Nah, lanjut, kita masuk ke detail akun ataupun pengisian data-data untuk akun kita. Nah, di sini dia
membuat memasukkan tanggal lahir, membuat tambahkan sekolah atau universitas, nama, kata sandi. Nah, setelah kita mengisi semua data kita dengan baik, lanjut kita klik bergabunglah dengan Kahoot. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke sini, yaitu Welcome to Kahoot. Dia di sini ada dijelaskan, di beranda pribadi Anda akan menemukan tugas dan tips untuk menguasai Kahoot serta berita terbaru kami sebelum kita mulai. Siapa namamu, katanya kan. Terus langsung aja masukkan nama Anda ataupun mungkin nanti bisa saja. Di sini saya akan masukkan nama saya. Kemudian dia akan langsung masuk ke halaman, yaitu di sini dia menuliskan selamat datang Mita Daulay. Kemudian dia nanya nih, ada 3 pilihan game. Dimana di sini ada yang pertama, mainkan game demo, buat Kahoot ataupun tuan rumah Kahoot. Di sini saya akan membuat Kahoot ataupun gamenya, game untuk membuat kuis. Nah, pada slide ini dia menunjukkan kita akan membuat sebuah permainan ataupun game ataupun kuis untuk awal pertama di bagian pertama di sini ada dituliskan judul. Di sini saya buat namanya kuis dulu kuy. Nah, pada gambar sampul ini bisa juga kita ganti-ganti. Ada bagian bisa kita ganti gambarnya, bisa diambil dari komputer Anda sendiri. Kemudian bahasa bisa dipilih juga. Saya di sini buat bahasa Indonesia. Kemudian fasilitas yaitu semua orang. Kemudian tekan selesai. Nah, lanjut pada Kahoot yang ini. Di sini kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita buat, yaitu di sini adalah tempat pembuatan pertanyaannya. Kemudian ini di bagian sini adalah waktu pengerjaan soalnya, dan kemudian di bagian sini akan kita buat beberapa pilihan jawaban, dimana untuk menampilkan jawaban yang benar itu kita tinggal hanya menekan tombol bulat yang ada di bagian sini. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita membuat maaf tadi ada yang ketinggalan. Untuk membuat beberapa pertanyaan kita bisa juga menambahkan di bagian sini. Nah, lanjut. Setelah membuatnya kita akan klik selesai. Kita klik selesai, kemudian dia akan membawa kita ke bagian sini, di mana dia akan menampilkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Nah, yang sudah kita buat tadi, kemudian tinggal kita share nih sama siswa-siswi ataupun teman-teman kita. Bisa kita tekan dengan bermain. Nah, pada bagian ini dia akan nanya nih, kita ini memainkannya sebagai host ataupun memainkannya. Jadi di sini saya pilih host sebagai seorang guru. Nah, kemudian di sini dia menanya memainkan game klasik ataupun metode tim. Di sini saya akan ambil player versus player, yaitu klasik. Nah, di bagian sini dia langsung nunjukin nih pin gamenya. Di sinilah pin inilah yang akan kita share ataupun kita bagikan ke siswa-siswi ataupun teman-teman kita agar mereka bisa bergabung dengan game kita. Nah, untuk peserta diharapkan memasukkan dengan mengklik bagian sini yang udah saya buat di gambar, mengambil halaman website yang ini. Kemudian berikutnya dia akan menampilkan tampilan meminta game pin ataupun pin yang di-share oleh guru yang tadi. Kemudian kita masukkan aja nih pinnya. Setelah kita masukkan pinnya, kemudian enter. Di sini dia juga akan minta nama kita. Langsung saja isi dengan nama Anda, kemudian tekan OK, go. Kemudian pada tampilan ini dia akan menampilkan you are in. Pada bagian sini dia akan menampilkan you are in. Kemudian setelah guru Anda atau gurunya yang sudah setelah semua siswanya masuk, gurunya akan menekan mulai bermain. Kemudian kita akan masuk ke dalam tampilan sini. Dimana di sini bagian sini adalah pertanyaannya dan di bagian bawah adalah poin-poinnya. Ataupun ini adalah model kuisnya adalah pilihan berganda, dan jadi kita akan milih di antara ini di mana yang benar.
Kemudian di bagian atas ini juga ada melewatkan. Ini maksudnya kita bisa aja nih melewatkan ataupun kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaannya. Kemudian setelah semuanya kita jawab, setelah semuanya selesai, nanti langsung deh dia akan menunjukkan ke bagian tampilan sini, yaitu ratingnya ataupun ranking kita dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab. Nah, di bagian sini akan ditunjukkan dia kita ranking keberapa, dan dia akan menampilkan peringkat yang pertama sampai yang paling bawah. Nah, setelah udah di bagian tampilan sini selesai deh kuisnya. Jadi di bagian sini, di bagian tampilan ini, inilah yang terakhir kita melihat peringkat dari kuis yang udah kita kerjakan tadi. Nah, setelah melakukan metode pembelajaran game online dengan menggunakan aplikasi Kahoot, saya akan memberikan kesimpulannya, di mana pembelajaran dibantu dengan komputer ataupun media elektronik dengan metode game sangat bagus. Game teaching atau bermain sambil belajar menggambarkan sebuah kegiatan yang dilakukan secara santai dan menyenangkan. Akan tetapi, kegiatan tersebut syarat dan ilmu pengetahuan, informasi, dan latihan. Game akan memberikan kepuasan emosional yang diperoleh dari kehidupan berkelompok, berprestasi, pengakuan dari orang lain, dan kebebasan materi pelajaran akan cepat dikuasai bila suasananya rileks dan menyenangkan. Nah, menurut saya sekian dulu presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar ataupun memberikan saran dan kritiknya, bisa langsung komen. Baiklah, saya langsung saja saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.